Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah generics. Konsep generics sendiri masih sangat berkaitan erat dengan prinsip polymorphism, di mana sebuah interface dapat diimplementasikan dengan berbagai bentuk. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu yang pertama menjabarkan motivasi dari konsep generics, kemudian mampu menjabarkan konsep dasar dari generics, dan yang ketiga mampu mengaplikasikan konsep generics dalam rangka mengembangkan solusi yang efektif. Subtopik yang akan didiskusikan pada sesi ini antara lain yang pertama motivation, kemudian basic konsep dari generic, dilanjutkan dengan menulis generics, dan yang terakhir type parameter. Mari kita mulai. Kita akan masuk ke subtopik yang pertama mengenai motivasi dari konsep generic. Nah, kita akan menggunakan sebuah case study untuk mendeliver kita ke motivasi atau memahami motivasi dari generic. Bayangkan teman-teman punya sebuah jar atau sebuah toples gitu ya. Nah, sebuah toples tentu bisa digunakan untuk mengcontain things gitu ya. Bisa dipakai untuk kalau di sini contohnya kita bisa taruh ke dalamnya permen, atau kita bisa taruh ke dalamnya hal-hal yang seperti permen. Kalau yang kita masukin itu permen, ya tentu saja isi dari toples itu adalah permen. Kalau kita memasukkan ke dalam toples itu seperti permen atau hal-hal yang seperti permen, maka bisa jadi yang ada di dalam toples itu bukan permen. Nah, kalau misalnya kemudian, ini ada pertanyaan nih, apakah kita berani atau ketika pilihan seperti apa atau kondisi seperti apa, kita berani untuk mengambil sesuatu dari dalam toples tersebut dan memasukkan ke dalam mulut kita atau mengkonsumsinya, kira-kira gitu. Apakah teman-teman berani ketika opsi pertama yang dilakukan, atau teman-teman justru berani ketika di opsi yang kedua? Kalau menurut saya, teman-teman pasti lebih percaya diri dengan opsi yang pertama, ketika semua isi dari toples itu adalah permen. Ya, bentuknya bisa macam-macam ya. Tapi ketika opsi kedua yang terjadi, di mana isi dari toples ini seperti permen, saya nggak yakin teman-teman akan berani mengkonsumsi benda tersebut yang teman-teman ambil dari dalam toples. Pasti teman-teman melakukan suatu proses analisis gitu ya. Ini permen bukan ya? Teman-teman lihat bentuknya, terus mungkin dicium, kok nggak ada baunya, nah dan lain sebagainya ya. Jadi ada proses analisis sehingga teman-teman berakhir pada suatu konklusi, ini bisa dikonsumsi atau enggak gitu ya. Kalau nggak bisa ya tentu teman-teman tidak akan memasukkan ke dalam mulut ya. Tapi kalau oh ya ini bisa nih, teman-teman akan konsumsi benda tersebut. Nah, konsep seperti ini atau problem seperti ini itu bisa kita lihat dari perspektif generics ya. Jadi ketika sebuah let's say container gitu ya, atau sebuah kelas ya, ini kan nanti si jar ini akan kita implementasikan dalam sebuah kelas gitu ya. Nah, ketika sebuah kelas ditujukan untuk let's say menyimpan atau memproses suatu jenis data, kita harus yakin jenis data tersebut memang jenis data yang kita inginkan. Nah, kadang-kadang jenis data yang kita masukkan ke dalam suatu container, atau di sini contohnya jar si toples ini, kadang-kadang tidak meyakinkan. Kita tidak cukup tahu bahwa isi dari kontainer tersebut adalah tipe yang kita memang inginkan atau kita expect. Kadang-kadang isinya adalah hal yang justru tidak kita expect. Nah, ketika sesuatu yang tidak kita expect kita temukan, ya tentu saja itu membahayakan solusi. Solusi bisa crash dan lain sebagainya. Nah, kita ingin somewhat punya suatu mekanisme yang memberikan pertama fleksibilitas, tapi di sisi lain juga memberikan kita ketenangan bahwa kontainer ini berisi sesuatu yang memang kita expect, yang kita memang desain demikian. Oke, kita akan bahas di generics ya. Nah, kita masuk ke konsep dasar dari generics.
Apa sih sebenarnya generics itu? Ya. Jadi pada dasarnya generics itu adalah suatu mekanisme untuk mengkonfigurasi suatu kelas sehingga instance dari kelas tersebut pada saat instansiasi itu mampu menangani suatu tipe tertentu. Tipe tertentu ini yang kita akan supply, kita yang akan tentukan melalui suatu parameter. Ya, jadi namanya tipe parameter. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa. Nah, contohnya adalah di Java Collection Framework ya. Di sana banyak sekali interface, kemudian kelas yang menggunakan konsep generiknya. Kenapa begitu? Karena suatu collection, misalnya let's say linked list misalnya. Linked list ini bisa dipakai untuk menyimpan data atau menyimpan instance dari kelas apapun ya, tergantung sama desain teman-teman. Oh, saya mau list ini menyimpan semua instance dari atau mampu menyimpan instance dari tipe string, maka dia bisa masuk. Terus teman-teman bisa juga bikin list ini akan mampu menyimpan semua atau mampu menyimpan instance dari kelas integer misalnya. Ya, semua bisa masuk, gitu ya. Nah, meskipun dia bisa menyimpan berbagai tipe yang teman-teman inginkan, tapi implementasi dari linked list itu sendiri cuma satu gitu. Jadi tidak ada multiple implementation untuk linked list. Linked listnya tetap satu, cuman dibuat implementasinya generik, gitu ya. Nah, kita akan lihat nanti contohnya seperti apa. Kita akan coba main-main. Nah, dengan mengaplikasikan konsep generik, sebenarnya kita sudah mempromot konsep polymorphism, di mana sebuah implementasi, sebuah interface itu bisa direalisasikan dalam berbagai bentuk. Ya. Jadi contohnya tadi misalnya linked list ya, dia punya method let's say add misalnya. Nah, method add ini bisa diimplementasikan untuk let's say instance dari kelas string, atau instance dari kelas integer, atau instance dari kelas student, dan lain sebagainya. Ya, jadi satu interface-nya, satu antarmukanya, dalam tanda kutip, namun dia bisa menangani berbagai kelas ya. Jadi bisa menangani berbagai instance dari berbagai kelas gitu ya. Sesuai dengan desain dari teman-teman ya, desain dari solusi teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, bagaimana cara menulis sebuah generik? Nah, kita akan gunakan sebuah study case, yaitu box atau sebuah kotak gitu ya. Di sini kita asumsikan bahwa sebuah kotak mampu menyimpan sebuah benda. Ya, jadi bisa menyimpan sebuah benda. Nah, pertanyaannya adalah kalau di OO, kira-kira kotak ini akan kita representasikan sebagai apa ya? Tentu sebagai kelas. Jadi kotak ini akan kita representasikan dalam bentuk sebuah kelas. Kemudian isinya, which is itu adalah sebuah benda, itu akan kita representasikan dalam atribut dari kelas. Ya. Jadi kotak ini akan kita realisasikan dalam bentuk kelas box, gitu ya. Kemudian isinya ya bisa apa saja ya, tergantung nanti kita desainnya seperti apa. Kita sebut saja namanya adalah objek. Jadi objek itu ada di dalam kotak ini. Ya, benda tersebut ya, itu bisa ada di dalam kotak ini, dalam box. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bila objek yang disimpan di dalam kotak itu adalah string? Tentu teman-teman harus bikin implementasi kotak khusus string atau kotak penyimpan string, itu lebih tepatnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nyimpan nilai berupa integer bagaimana? Ya, tentu teman-teman harus punya sebuah implementasi dari box untuk menyimpan nilai integer, gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau boolean? Ya, teman-teman punya implementasi yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, teman-teman akan punya banyak sekali implementasi, tergantung dari tipe yang ada di dalam box. Ya, misalnya, oh saya mau ini bisa nyimpan kucing misalnya, gitu ya. Jadi kucingnya mau dibawa dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Ya tentu teman-teman harus punya box untuk kucing, gitu ya. Jadi implementasinya berbeda dengan box untuk string atau dengan box untuk integer.
Jadi akan banyak sekali implementasi. Nah, kita akan lihat contohnya. Perhatikan di sini adalah implementasi tanpa generics. Kita punya dua buah box. Ya. Yang pertama adalah box untuk string, yang kedua adalah box untuk integernya, untuk simple aja. Kemudian dalam kedua kelas ini akan ada atribut ya, instance level attribute namanya object. Tapi tipenya berbeda ya. Tipe yang pertama yang untuk string box tentu adalah string, sementara untuk integer box tentu adalah integer. Ya, demikian juga dengan metode yang ada di dalamnya. Itu sesuai dengan tipe dari objeknya. Kalau tipenya integer ya parameternya integer gitu ya. Kemudian returnnya juga integer. Demikian juga untuk yang string. Nah, kita punya sebuah driver ya sebelah kanan ya. Simple sekali, dia cuma create sebuah objek string box dan sebuah objek integer box gitu ya. Kemudian dia isi dengan nilai ya yang sesuai. Kemudian dia retrieve. Ya, di retrieve nilainya lalu di print. Very simple ya, outputnya akan seperti itu. Nah, masalah di sini apa sih? Ada nggak masalah di sini? Sebenarnya nggak ada, ini damai-damai aja. Persoalannya adalah ketika teman-teman punya kelas atau tipe yang lain yang mau teman-teman bisa simpan ke dalam box, teman-teman harus bikin box yang lain. Misalnya cat box untuk kucing, dog box untuk anjing misalnya, atau misalnya boolean box untuk boolean, dan seterusnya dan seterusnya. Which is teman-teman akan punya banyak sekali code ya. Banyak files tentu saja ya, banyak kelas yang harus teman-teman maintain. Kalau ada change di satu kelas, maka teman-teman harus melakukan perubahan ke seluruh kelas, which itu kurang baik gitu ya. Jadi problemsnya ada di sana. Kalau ini sih ya lancar-lancar aja ya, nggak ada masalah ya. Nah, kita akan lanjutkan ke sebuah solusi, tapi solusi tanpa generik. Nah, berikut ini adalah contoh yang tadi atau problem yang tadi ya, cuman dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Di sini kita memanfaatkan konsep inheritance, di mana instead of kita menggunakan kelas string misalnya, atau kelas integer, boolean, student, cat, dog, dan lain sebagainya sebagai penyimpan, di sini kita menggunakan objek, kelas objek. Kenapa kelas objek? Karena teman-teman perlu ingat, kelas objek adalah parent dari segala kelas. Jadi semua benda itu bisa di-refer sebagai objek. Kira-kira problemsnya solve nggak di sini? Ya somewhat solve sih sebenarnya. Ini sudah bisa dipakai gitu. Namun ada kekurangannya. Ya, apa kekurangannya? Ingat bahwa apapun yang teman-teman masukin ke dalam box akan diterima karena segala sesuatu adalah objek. Problemsnya adalah ketika teman-teman retrieve. Oke, teman-teman masukin string ke dalamnya, ke dalam sebuah box. Tapi apakah teman-teman yakin yang keluar dari situ adalah sebuah string? Tidak. Yang keluar adalah objek. Maka teman-teman perlu mengcasting atau mengubah reference yang dikembalikan dari objek ke tipe yang teman-teman expect. Problemsnya lagi adalah bisa saja tipe yang teman-teman expect itu tidak tercapai. Misalnya, teman-teman masukinnya integer, tapi teman-teman baca atau casting sebagai string, itu bisa crash ya. Atau sebaliknya, yang teman-teman masukin string tapi yang keluar adalah integer, itu bisa saja. Nah, persoalannya adalah kalau di contoh ini itu tidak ditunjukkan, jadi ini lagi masih aman gitu. Tapi in real world itu bisa kejadian, jadi di sini masih ada problemsnya. Solusinya apa? Teman-teman harus tes dulu apakah tipenya integer, apakah tipenya string, apakah tipenya something-something sesuai dengan harapan saya. Nah, itu menggunakan keyword instance of. Tapi di sini kita tidak pelajari. Kita akan gunakan di lain kesempatan. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini masih ada problems. Yes, apa itu? Ketika di return tipenya tidak sama dengan apa yang kita harapkan, bisa jadi masalah. Ya, jadi misalnya yang masuk itu adalah string, tapi teman-teman casting sebagai integer, itu bisa crash. Oke. Nah, kita akan lihat solusi dengan generic. Nah, ini adalah solusi dengan generic. Di sini kita menggunakan sebuah parameter tipe. Jadi parameter tipenya saya beri nama T. Ya. Oh, saya nggak suka T, Pak. Saya maunya Z, Pak.
ya ganti aja dengan Z. Oh, saya maunya W, Pak, ganti aja dengan W, nggak ada masalah. Itu cuman nama parameter dalam tanda kutip, ya. Nah, di sini kita menggunakan yang kayak tadi sebenarnya, cuman instead of kita tentukan em, tipe datanya langsung, misalnya string, objek, integer, dan lain sebagainya. Di sini kita beri parameter, yaitu si T. T ini adalah type, gitu ya, itu singkatan dari type ya. Teman-teman bisa ganti apa saja ya, sesuai dengan ya selera teman-teman ya. Kemudian code yang lain itu sama semua, cuman tipe yang kita gunakan di sini adalah parameterize. Jadi tipenya nanti ditentukan pada saat compile time, ya. Pada saat source code-nya di-compile baru ditentukan ini tipenya apa, gitu ya, sesuai dengan parameter yang teman-teman provide. Nah, kemudian di driver bagaimana? Di driver teman-teman tentukan tipenya. Misalnya contoh untuk string, teman-teman bikin box dengan parameter string, gitu ya, dimana string ini adalah sebuah type, dan type ini nanti akan digunakan ke box, gitu. Jadi box ini akan menyimpan string. Maka di sini ketika teman-teman masukin sebuah string, maka teman-teman akan yakin betul bahwa apa yang akan dikembalikan tentu akan string. Tidak perlu di casting, tidak perlu dicek pakai type instance of, gitu ya. Demikian juga dengan integer. Ya, teman-teman ganti aja dengan integer gitu tipenya atau parameternya, udah bisa dipakai. Oh, saya mau tipenya student, Pak, ya bikin aja student situ, nggak ada masalah. Semua bisa dipakai. Ya, inilah konsep generic ya. Jadi ingat di sana saya menggunakan nama parameternya adalah T. Teman-teman bisa ganti dengan ya sesuai dengan selera teman-teman ya. Yang penting tidak menggunakan keyword ya. Jadi nggak boleh pakai misalnya, oh saya mau pakai implement gitu, nggak boleh ya. Harus yang unik ya, tapi tidak keyword. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada contoh juga di Java ya. Di Java sendiri ya, seperti saya ceritain tadi, di Java Collection Framework mereka menggunakan extensively generics. Ya. Jadi konsep generics diimplementasikan di Java Collection Framework. Saya pikir teman-teman juga sudah pakai untuk yang ini. Berikutnya kita akan masuk ke type parameter. Nah, tadi kan kita lihat huruf T ya. Nah, huruf T itu sebenarnya ada aturannya nggak sih? Ya, sebenarnya ada aturannya. Meskipun ini adalah convention, artinya teman-teman nggak mesti ikutin, tapi sangat disarankan teman-teman ikutin. Jadi, huruf-huruf yang biasa dipakai adalah E, K, T, V, gitu ya. Itu yang paling sering dipakai. Ini dipakai di Java Collection biasanya ya. E itu untuk elemen, kemudian K itu untuk value, untuk key ya, jadi key value ya, jadi V-nya adalah value, K-nya adalah key, kemudian T adalah type atau ya kelas gitu ya, atau interface boleh juga ya. However, teman-teman bisa gunakan identifier apapun ya, misalnya oh saya mau C boleh, teman-teman pakai D boleh, mau pakai W boleh. Pak, mesti satu huruf ya? Enggak, teman-teman bisa bikin yang panjang juga. Misalnya teman-teman buat type gitu, boleh. Atau teman-teman buat jengkol gitu, boleh. Ya, cuman sebenarnya kurang enak ya, kurang sesuai dengan convention ya. Jadi saran saya adalah ikuti convention. However, kalau teman-teman nggak ikutin, ya sebenarnya nggak ada masalah. Oke, ingat nggak boleh keyword. Berikutnya kita akan lihat stricter type. Jadi ada kasus mungkin yang teman-teman mungkin nanti akan hadapi ya, di mana type dari atau parameter type parameter yang teman-teman bisa supply ke dalam sebuah generic ya, itu teman-teman mau batasi ya. Pembatasan tentu punya tujuan yang tertentu ya, tidak hanya oh saya mau batasin aja nih karena apa ya, saya mau batasin aja gitu, nggak boleh. Tapi ada kebutuhan tertentu, misalnya oh karena ini datanya mau saya simpan ke dalam stream atau saya ingin transfer ke dalam stream, maka data yang mau disimpan ke dalam box itu hanya yang boleh atau yang dapat diserialisasi ya. Jadi semua yang bisa diserialisasi tentu saja bisa masuk ke dalam box ini. Kenapa? Karena box ini akan saya kirimkan melalui serialized stream, misalnya seperti itu. Nah, itu contoh kasusnya
Jadi teman-teman bisa lakukan itu ya, baik menggunakan pendekatan spesialisasi maupun teman-teman bisa menggunakan konsep implementasi dari interface. Nah, kita lihat sebuah contoh di sini. Ini masih kasus yang tadi, bedanya adalah di sini saya ingin semua yang masuk ke dalam box itu bisa ditransmisi melalui stream ya, atau bisa disimpan ke dalam disk misalnya dan lain sebagainya. Itu contoh. Maka di sini saya buat ya untuk type parameternya adalah T extend serializable. Artinya apa? Artinya T tipe yang saya harapkan harus kompatibel terhadap serializable interface. Ya, jadi semua yang mengimplement serializable itu akan bisa disupply sebagai type parameter untuk generic yang ini, generic kelas saya yang ini, kira-kira seperti itu. Nah, untuk solusinya, bukan solusi, untuk drivernya di sini, contoh ya, kebetulan string, kemudian integer, boolean, dan lain sebagainya, kebetulan itu tipenya kompatibel terhadap serializable. Jadi saya pakai aja. Di sini nggak ada perubahan sebenarnya dibandingkan dengan yang tadi, driver yang tadi. Ini adalah contohnya, gitu ya. Teman-teman bisa bikin misalnya, oh saya hanya menerima let's say keturunan dari thread. Nah, jadi kelas thread. Jadi ada kelas untuk bikin proses yang multi processing application atau solution ya, pakai thread. Jadi semua turunannya thread harus bisa dipakai gitu ya. Jadi teman-teman bisa bikin T extends thread misalnya, itu contoh ya. Ya, teman-teman bisa berimajinasi ya untuk ini. Oke, berikut adalah beberapa challenge yang teman-teman saya harapkan bisa mencoba sendiri. Yang pertama, coba cari kasus di mana generic bisa diaplikasikan, tentu di sekitar teman-teman ya, di lingkungan teman-teman gitu. Oh, ini bisa pakai generic nih karena begini, ya. Ya, yang pertama. Yang kedua, coba teman-teman cari di project teman-teman, ada nggak aspek yang bisa dibuat generic? Oh, ini bisa digenerikin nih, nanti saya akan desain seperti ini. Nah, itu saya pikir teman-teman bisa coba explore. Saya pikir itu ya untuk materi generic, tidak terlalu banyak, cukup ringan, tapi implementasinya kadang-kadang challenging. Oke. Saya pikir itu saja untuk sesi ini. Terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu di sesi-sesi pembelajaran lainnya. Thank you. Ciao.